Halo, kembali lagi di podcast dong. Nah, dalam podcast kali ini kita akan berbicara tentang sastra dan masyarakat. Tentunya kita sudah kehadiran dua narasumber kita yang hebat-hebat. Ini ada Mas Faris. Halo, selamat malam Mas Faris. Halo, selamat malam juga Mas Joni. Sehat-sehat Mas Faris ya di rumah? Alhamdulillah sehat Mas Jon. Alhamdulillah. Mungkin gimana? Ya, Mas. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, Mas Faris ini adalah mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2016. Untuk narasumber kita yang kedua ada Mbak Rizka atau biasa akrab dipanggil dengan sebutan Mbak Ica. Halo Mbak Ica, selamat malam. Halo Mas Joni, selamat malam. Sehat-sehat Mbak Ica ya di rumah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Ica ini adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia angkatan 2019. Nah, Mbak Ica, Mas Faris, kita pada podcast malam hari ini akan berbicara lebih dalam terkait sastra dan masyarakat dengan tema fenomena ambyar pada lirik lagu Didi Kempot. Materi ini saya ambil dari artikel yang ditulis Ferdian Ahsani tahun 2019. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada tema kali ini, kita akan membahas lagu-lagu campur sari. Nah, lagu-lagu campur sari ini sudah diciptakan, sudah ada, atau sudah berkembang sejak tahun 1953. Namun, dalam penciptaannya dan dinyanyikan oleh beberapa seniman-seniman, lagu-lagu campur sari belum begitu digandrungi oleh anak-anak muda atau biasa dikenal dengan kaum milenial. Salah satu seniman yang ada pada saat itu adalah almarhum Didi Kempot. Kurang lebih tahun 1999, Didi Kempot sudah menyanyikan lagu-lagu campur sari dan sudah terdapat beberapa album yang sudah dihasilkan oleh almarhum Didi Kempot. Namun kembali lagi ke apa yang sudah saya katakan tadi, lagu-lagu campur sari ini kurang diminati oleh anak-anak muda. Namun dengan hadirnya Didi Kempot, lagu-lagu campur sari tiba-tiba diterima oleh anak muda. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas tuntas. Mengapa lagu-lagu campur sari ini kembali heboh di tahun-tahun sekarang, khususnya di anak-anak milenial. Sebenarnya apa sih yang membuat lagu-lagu yang dinyanyikan Didi Kempot ini digandrungi anak muda? Nah, ini kan pembahasan yang menarik. Mungkin saya akan ke Mbak Ica terlebih dahulu. Silakan Mbak Ica. Nah, ya, terima kasih Mas Joni. Nah, menurut pengetahuan saya juga, saya kan juga termasuk mendengarkan lagu-lagu beliau. Nah, menurut saya lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau itu sangat mewakili perasaan anak muda milenial sekarang seperti itu. Karena kan kita tahu sekarang anak muda itu lagi-lagi musim kasmaran seperti itu. Merasakan kasmaran juga sakit hati. Jadi kayak seperti campur aduk gitu kan. Jadi lagu yang beliau ciptakan itu sangat cocok sehingga melekat di pendengaran kita dan di hati kita seperti itu. Nah, oke, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ica. Ya benar, mewakili sekali. Salah satu alasannya berarti lagu-lagu Didi Kempot ini mewakili perasaan, mewakili apa yang dirasakan anak-anak muda sekarang sehingga diterima oleh mereka, gitu ya. Oke, saya coba ke Mas Faris. Silakan Mas Faris. Ya, terima kasih Mas Joni. Ya, sepemahamannya saya juga kurang lebih sama dengan Mbak Ica. Jadi dapat kita katakan gini Mas Joni, beliau ini dapat dijuluki oleh orang-orang ya julukan Bapak Patah Hati gitu. Iya benar-benar. Kenapa? Kau yang ada tiba-tiba apa ya? Ada rasa kalau di hatinya tek gitu langsung ya. Jadi ngena langsung di hatinya. Jadi ya mungkin langsung muncul kata-kata julukan Bapak Patah Hati gitu. Sehingga mewakili
perasaan para penggemar, para fansnya beliau gitu. Kalau nggak Nah, salah namanya Sobat Ambyar kalau nggak salah. Benar. nah iya Sobat iya, Ambyar. iya Mas Faris, ada Sobiet Ambyar. Nah, semoga kita nggak patah hati ya. Ya, Iya. amin. Ya, saya membaca beberapa artikel di situ tertulis kurang lebih sudah lebih dari 131 lagu yang dibawakan oleh Didi Kempot. Memang lagu-lagu tersebut kebanyakan mewakili perasaan anak muda, baik yang sedang dirundung kasmaran ataupun gagal dalam menjalin asmara. Ya, Misalnya saja dalam lagu Layang Kangen yang menggambarkan perasaan kangen seseorang terhadap kekasihnya. Lagu ini mendapatkan apresiasi yang begitu besar dari masyarakat karena menggambarkan perasaan mereka yang sedang menjalin hubungan jarak jauh atau LDR. Kita ketahui bersama bahwa Didi Kempot diterima dan dikenal di dalam maupun di luar negeri dengan lagu-lagu khasnya yang bertemakan patah hati. Nah, sebenarnya apa sih alasan atau apa sih yang melatar belakangi Didi Kempot ini menciptakan lagu-lagu yang bertemakan patah hati. Nah, ini yang juga menarik untuk kita bahas. Mengapa Didi Kempot, almarhum Didi Kempot ya, ya, tidak menciptakan lagu-lagu yang bernuansa perjuangan atau yang bagaimana, mengapa kok yang patah hati seperti ini. Nah, saya ke Mbak Ica dulu. Silakan Mbak Ica. Nah, menurut apa yang saya baca ya Mas John, menurut apa yang saya baca itu kenapa kok Pak Didi Kempot itu menciptakan lagu-lagu yang bertemakan patah hati seperti itu. Nah, beliau itu pernah mengatakan bahwa terciptanya lagu-lagu patah hati itu berdasarkan pengalaman beliau sendiri, juga melihat sekeliling beliau seperti itu. Karena beliau juga mengatakan bahwa patah hati itu bukan saatnya untuk kita bersedih. Nah, tetapi melalui patah hati harus digendangi, dijogeti, dan bisa digunakan untuk memotivasi diri agar menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, hal itulah yang melatar belakangi terciptanya lagu-lagu patah hati karya Pak Didi Kempot. Seperti itu Mas Joni. Pengetahuan saya, nggih. Iya, menarik untuk kita bahas juga, menarik untuk kita kupas tuntas ya. Biasanya kita patah hati, kita nangis, kita sedih. Nah, ini menjadi hal yang berbeda, harus digendangi, harus dijogeti. Nah, ini yang mungkin saja menarik minat anak-anak muda ya. Ketika ada konser-konsernya Pak D, almarhum Didi Kempot, ramai berbondong-bondong anak-anak muda. Oke, saya ingin mendengarkan bagaimana argumen dari Mas Faris tentang ini, Mas Faris. Mengapa almarhum Didi Kempot ini selalu mayoritas lagunya ada bertemakan patah hati. Silakan Mas Faris. Iya. Begini Mas Joni ya. Menurut saya mungkin gini juga, Pak D almarhum Didi Kempot pintar untuk untuk maju ke depan, untuk membawakan sebuah lagu, membaca perasaan, membaca pikiran. Iya, membaca perasaan, membaca pikiran agar ngena gitu, gimana caranya gitu mungkin ya, Pak D almarhum Didi Kempot. Jadinya yang terkenal itu ya mungkin tentang perasaan ya. Jadinya Pak D almarhum Didi Kempot ini membawakan kebanyakan dari dulu memang yaitu tentang kangen, rindu. Ya, lagunya tentang patah hati itu patah ya. hati. Iya. Nah, ya. Berarti bisa dikatakan almarhum Didi Kempot ini pintar membaca peluang bagaimana lagu-lagunya. Sebenarnya kan lagu ini sudah ada, namun diaransemen ulang. Diaransemen ulang kurang lebih ya tahun-tahun 2017 atau 2018 ya kalau tidak salah, sehingga lagu-lagunya diterima. Nah, ini berarti beliau membaca peluang anak-anak muda atau peluang ke depannya itu sangat jeli seperti itu, sehingga lagu-lagunya diterima.
Ya. Lagu-lagu yang diciptakan Pak almarhum Didi Kempot ini pun dalam bahasa Jawa kan. Jadi tak hanya berfungsi untuk melestarikan bahasa daerah, namun diharapkan dapat mempromosikan bahasa Jawa agar lebih mendunia. Jika kita telusuri bersama, kita telusuri lebih lanjut sebenarnya bagaimana sih antara lagu atau lagu ini karena kan karya sastra. Jadi bagaimana sastra dan masyarakat ini bisa saling berhubungan. Nah, ini pun menjadi topik yang sangat menarik. Mengapa sastra dan masyarakat itu saling berhubungan? Nah, saya coba ke Mas Faris dulu. Silakan Mas Faris. Iya. Jadi saya dapat membaca artikel ini ya, jurnal. Jadi gini Mas Joni, sebuah karya sastra, pengarang itu tidak sembarangan dalam menulis fenomena yang terjadi di masyarakat. Pengarang juga perlu melakukan riset atau pengamatan layaknya penelitian, agar karya sastra yang dituliskannya dapat mengena dan diterima oleh masyarakat. Lalu, jadi almarhum Didi Kempot ini dapat dikatakan cerminan masyarakat ya, yang bikin mengenakan hati, pikiran juga masyarakat, dapat dilihat dari komentar-komentar netizen. Dalam bahasa Indonesianya ini warganet ya, netizen, yang berada di setiap unggahan video-videonya gitu. Jadi salah satunya yang mencolok yaitu komentar-komentar dari lagu-lagu tersebut, Campur Sari itu. Gitu Mas Joni. Ya, berarti ada riset, ada istilahnya ada pendahuluan terlebih dahulu sebelum menciptakan lagu seperti itu, Mas Faris ya. Iya, jadi tidak sembarangan gitu. Jadi bisa saja ya. Berarti bisa saja antara lagu yang diciptakan itu adalah wujud atau implementasi yang ada di masyarakat sehingga memunculkan karya yang berhubungan dengan atau yang bisa dikenal dengan sastra tersebut ataupun sebaliknya ya seperti itu kurang lebih. Kita ketahui bersama juga jika dihubungkan dengan sastra dan masyarakat atau lagu yang dibawakan di Kempot, banyak lagu-lagu yang dinyanyikan di Kempot menggambarkan perasaan-perasaan pendengarnya seperti apa yang sudah kita bahas di awal tadi. Menarik perhatian saya juga lagu ini. Jika tidak salah, lagu tersebut erat hubungannya dengan ingkar janji. Nah, ini bisa diceritakan secara singkat. Bagaimana sebenarnya arti lagu dari lagu tersebut, lagu Citra tersebut? Ya, coba saya ke Mbak Ica dulu. Silakan Mbak Ica. Baik, terima kasih Mas Joni. Nah, cuplikan lagu Cidro ya Mas Joni ya. Dalam bahasa Jawanya itu Cidro dan dalam bahasa Indonesianya itu ingkar janji. Nah, cuplikannya saja. Cidro, Dek, opo salah awakku iki? Kowe nganti tega mblenjani janji. Opo mergo kahanan uripku iki melarat bondo jare karo uripmu. Aku nelongso mergo kebaci tresno orang ngira saiki cidrani. Nah, tadi kan sudah sedikit ada cuplikan lagu Cidro ya. Lalu saya akan membahas arti dari lagu Cidro tadi, cuplikan tadi. Nah, baik. Cidro itu kan artinya ingkar janji. Lalu bait pertama, Dek, opo salah awakku iki, artinya apa ada salah di diriku ini, gitu. Kowe nganti tega belanjani janji, kau sampai tega mengingkari janji. Apa mergo kahanan uripku iki, apa karena keadaan hidupku ini, melarat bondo saje karo uripmu. Seje karo uripmu. Miskin harta benda berbeda dengan kehidupanmu, seperti itu. Aku nelongso mergo kebacu tresno, aku merana karena terlanjur cinta. Orang ngira saiki Cidro, tak mengira sekarang mengingkarinya. Nah, penjabarannya,
Jadi lirik lagu Cidro ini itu menggambarkan bagaimana rasa cinta yang dimiliki oleh seseorang, yakni penulisnya itu kan almarhum Pak Didi Kempot ya. Nah, beliau ini menceritakan bahwa kekasihnya itu tega mengkhianati dirinya, seperti itu. Jadi dalam lirik tersebut digambarkan perasaan ambyar, perasaan ambyar. Mungkin ya mungkin ini juga ya yang mengapa lagu-lagu Didi Kempot ini diterima oleh kalangan anak muda ya, karena memang mempresentasikan menggambarkan perasaan mereka ya. Mereka iya terwakilkan gitu ya. Jadi mereka itu merasakan bahwa apa ya, sama gitu yang dialami Pak Didi Kempot yang dikhianati oleh kekasihnya itu sama dengan apa yang dialami oleh kaum milenial sekarang gitu. Jadi lirik tersebut itu menggambarkan perasaan yang pernah dialami sendiri oleh Pak D. Nah, dulunya itu beliau itu adalah seorang pengamen jalanan, pernah mencintai seorang perempuan, namun rasa sayangnya itu tidak direstui oleh kedua orang tua perempuan, sehingga hal ini mengakibatkan apa ya, Pak D itu kayak akhirnya dikhianati oleh perempuan itu. Jadi karena Pak D itu kayak hidupnya itu berbanding sama si perempuan. Pak D itu mungkin kekurangan, sedangkan si perempuan itu dari keluarga yang berada, sehingga orang tuanya si perempuan itu tidak rela jika anaknya harus menikah dengan Pak D, seperti itu. Itulah arti lagu Cidro itu tadi. Mungkin kalau bisa saya menyambungkan dengan apa yang terjadi di masa sekarang atau realitas sekarang, tidak ada orang tua yang rela anaknya diajak berjuang mulai dari nol, Mbak Ica ya, seperti itu ya. Ya. Padahal kan seharusnya kita itu harus menghargai proses, jadi berjuang ya dari nol, harus bareng-bareng. Ya seharusnya seperti itu ya. Ya. Oke, itu menarik untuk dikupas sebenarnya. Oke. Ini saya kembali ke pembahasan yang awal tadi tentang sastra dan masyarakat. Nah, tadi sudah ada hubungannya tentang sastra dan masyarakat seperti apa yang sudah Mbak Ica katakan tadi. Melewati lagu Cidro yang tadi atau Ingkar Janji ya. Nah, dalam artikel yang kita bahas kali ini ya terdapat fenomena-fenomena seperti fenomena selingkuh atau fenomena kangen, ingat kenangan atau ingkar janji yang Mbak Ica sampaikan tadi. Nah, ini semuanya kan fenomena-fenomena ambyar. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas Faris bagaimana fenomena-fenomena tersebut terjadi dalam masyarakat seperti itu ya. Iya. Monggo Mas Faris, silakan. Iya, ini juga bisa nyambung itu ya dari pertanyaannya Ica tadi ya Mas Joni ya. Jadi dari beberapa lirik lagu dikatakan bahwa fenomena ambyara itu tergambar. Salah satunya adalah bukan karena ingkar janji aja ya. Dan di situ ada juga menahan rindu. Masih banyak sebenarnya yang perlu kita bahas dan itu menarik sebenarnya seperti fenomena yang ambyar selingkuh, kangen. Nah, itu. Iya. Itu. Jadi misalnya ini lirik lagu yang digambarkan bahwa janji yang dibuat adalah sang kekasih yang tidak akan pergi lama dan pasti akan kembali. Tetapi ternyata janji tersebut tidak dapat dipercaya, ya. Malah justru dikhianati seperti yang Mbak Ica tadi yang bilangin ya. Terdapat di lirik lagu di Menahan Rindu ini sedikit aja ya. Aku nangis, aku kangen. Janjine biyen kowe seneng. Ning negeri tak enteni, gek mulya ning kene, aku ngenteni. Yang artinya itu aku nangis, aku kangen. Ya, aku nangis, aku kangen. Janjine biyen kowe seneng. Janjinya yang dulu engkau senang. Ning negeri
tak anteni, ke negeri engkau kutunggu, kek mulia neng kene aku ngenteni, segeralah pulang di sini aku menanti. Jadi di lirik lagu ini yang berjudul Kangen atau Menahan Rindu ya, ditinggal pas sayang-sayangnya gitu, katanya Sobat Ambiar sama Joni, Mbak Ica gitu. Ditinggal pas Ini ngena oleh banget kekasihnya. ke orang-orang yang mengalami ya. Ya itu. Nah, Seru banget. Enak banget. ya benar-benar. Berarti di situ kan kita sudah bisa mengetahui antara realitas sosial yang ada bisa menjadi pandangan untuk menciptakan karya sastra. Jadi sastra itu Iya. bisa saja sastra berasal dari kehidupan bermasyarakat ataupun sebaliknya kehidupan sastra masyarakat pun bisa bercermin dari sastra yang ada. Iya. Seperti itu ya. Jadi ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita kupas ya terkait fenomena ambiar pada lirik lagu Didi Kempot. Tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Ica tentang lagu Cidro atau Ingkar Janji, dan juga sudah disampaikan oleh Mas Faris lagu yang bertemakan selingkuh dan kangen seperti itu. Nah, itu menarik untuk dibahas karena terjadi hubungan antara sastra yang sudah ada yang diciptakan dengan kehidupan bermasyarakat. Oke, terima kasih Mbak Ica, terima kasih Mas Faris telah Ya, menyempatkan sama-sama. waktunya malam-malam ya. Terima kasih Joni. Oke, sampai ketemu di podcast dong selanjutnya. Selamat beristirahat. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi Mas Faris, Mbak Ica. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya. Iya. Dadah, sampai ketemu pertemuan yang akan datang ya di podcast-podcast selanjutnya. Oke. Terima kasih.